Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Hadirin kiram para alim ulama wabil khusus pada yang terhormat Imam Masjid Al-Falah, kepada yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Al-Falah, dan bapak ibu-ibu jamaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersama-sama mengajarkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik serta hidayah, sehingga di malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya, dan nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat kita dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu-ibu jamaah sholat isya rahimahumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini saya bisa silaturahim di Masjid Al-Falah. Saya tadi cari, alhamdulillah ketemu. Mohon maaf terlambat tidak bisa jamaah sholat isya. Alhamdulillah masih bisa dapat 2 rakaat. Saya coba dipasangkan itu, jadi tunggu jadi portal dan lain-lain. Mudah-mudahan pertemuan ini ada bermanfaat, berkah manfaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahunnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Semenjak saya kecil sampai sekarang ini, kalau setiap 1 Ramadan ini pasti ada yang namanya ibadah puasa, dan ibadah itu wajib. Yang mana kalau ibadah wajib ini dikerjakan dapat pahala, dan sebaliknya kalau kita tidak mengerjakan berarti kita dosa. Sekarang mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya untuk berpuasa agar supaya kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Inilah tujuan kita berpuasa, agar supaya menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Inilah tujuan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini.
Hadirin jamaah sholat Isya rahimahullah. Karena dengan orang-orang yang bertakwa, derajat kita sangatlah mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita dengan pakaian yang kita pakai, rumah yang kita huni, kendaraan yang kita kendarai. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita sangatlah mulia. Di samping derajat kita sangatlah mulia, apabila kita mendapatkan suatu kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah derajatnya sangatlah mulia, dan apabila dia mendapatkan suatu kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan tahun ini adalah puasa yang terbaik, yang menghantarkan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mengharapkan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan, agar supaya di bulan Rajab, Sa'ban diberi keberkahan dan dijumpakan yang namanya bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih dijumpakan yang namanya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Setelah kita hidup, kita diberikan namanya nikmat sehat walafiat. Coba bayangkan seandainya kita bangun tidur maka kita tidak bisa melihat, gelap rasanya dunia ini, berapa yang harus dikeluarkan untuk mengobati mata yang mana kita tidak bisa melihat. Kaki kita masih bisa melangkah, semua organ tubuh masih bisa berfungsi sebagaimana sedia kala. Coba bayangkan seandainya kita sekarang ini jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena orang yang beribadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itulah mengapa kita mengharapkan yang namanya bulan Ramadan. Dosa-dosa yang kita kerjakan yang telah terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya puasa kita karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah ini menjadi orang yang ahli ibadah, dan semuanya jamaah Masjid Al-Falah ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan yang terakhir adalah itu minannar, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan dibebaskan dari api neraka. Itulah harapan kita semua. Saya akhiri untuk pada malam hari ini. Wabur muwafiq bila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.